Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu bab 3, pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Apa yang terbesit di benak Anda ketika mendengar kata sumber daya alam? Ya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang sudah ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan ketersediaan, yang ketiga berdasarkan sumber asalnya. Berdasarkan tujuannya, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dapat mensejahterakan masyarakat. Sumber daya alam diklasifikasikan sebagai berikut. Sumber daya materi merupakan sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Sumber daya ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya terdiri dari sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam yang berasal dari proses alam berkelanjutan dan tidak akan habis. Meskipun demikian, penggunaan sumber daya alam terbarukan hendaknya dilakukan secara bijak. Sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan lama-kelamaan akan habis. Sumber daya ini terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan yang telah mati jutaan tahun lalu. Sumber daya alam berupa makhluk hidup dan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya biotik antara lain tumbuhan, hewan, dan mikroba. Beberapa bahan tambang yang berasal dari fosil termasuk sumber daya biotik. Salah satu contohnya minyak bumi dan batu bara. Sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Sumber daya tersebut melimpah di alam.